Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan. Ya, ada peluang jumlah libur akhir tahun ini bakal berkurang. Lantaran pemerintah menilai 3 periode libur panjang yang pernah ada justru membuat lonjakan kasus COVID-19. Ini artinya menjauhkan peluang Indonesia mengakhiri masa pandemi. Pertama, libur Idul Fitri 22 hingga 25 Mei yang berdampak pada peningkatan kasus positif 93% di 28 Juni 2020. Kemudian ada libur HUT Kemerdekaan Indonesia pada 17 yang diikuti libur Tahun Baru Islam hingga 23 Agustus yang mendorong kasus hingga 118% hampir sepanjang September 2020. Sementara libur 22 Oktober sampai 1 November mengerek kasus hingga 22% pada pekan-pekan berikutnya. Namun perlu diingat, masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi 2 bahkan 3 kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya. Penting untuk diketahui, kenaikan kasus positif pada masa libur panjang disebabkan oleh penularan yang masih terjadi akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Selain itu, terjadi peningkatan tren pasien yang masuk rawat jalan, IGD, dan juga rawat inap dibandingkan periode sebelum libur panjang. Lonjakan kasus COVID-19 sudah tak terhindarkan. Per 22 November 2020, tempat tidur ICU di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sudah terisi lebih dari 70%. Sementara okupansi tempat tidur isolasi COVID-19 di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menembus 70 hingga 80%. Jadi sampai nanti vaksinnya yang efektif aman sudah tersedia dan divaksinasi, memang kenaikan jumlah kasusnya memang tidak bisa dihindari dan itu memang berdampak pada rumah sakit dimanapun. Rumah sakit di Jogja juga sudah penuh, di Bandung juga, beberapa rumah sakit di Jakarta juga sudah penuh. Sejumlah ekonom mendukung hari libur akhir tahun dipangkas agar kasus COVID-19 bisa dikendalikan di penghujung 2020. Ini sekaligus mendukung pemulihan ekonomi tanah air yang berkelanjutan. Meskipun jumlah hari libur yang dikurangi akan menggerus potensi geliat ekonomi konsumsi dan industri yang biasa terjadi di masa tutup tahun. Aktivitas liburan yang seharusnya bisa berdampak terhadap beberapa sektor ekonomi ya, seperti sektor transportasi, sektor akomodasi, lalu juga sektor-sektor yang terkait dengan perdagangan, kelihatannya memang harus ditinjau ulang supaya ke depannya, khususnya untuk ekonomi Indonesia tahun depan, bisa lebih siap dalam melakukan recovery ataupun juga pemulihan. Walaupun memang momentum akhir tahun ini seharusnya dari tradisi dapat memberikan kontribusi yang positif, kurang lebih yang saya sampaikan tadi sekitar 0,5% terhadap GDP setiap tahunnya. Sementara itu, libur panjang akan dipangkas membuat pengusaha hotel gigit jari karena akhir tahun biasanya jadi momentum bisnis hotel dan restoran meraup pendapatan. Libur ini merupakan menjadi harapan bagi pelaku usaha hotel dan restoran sebenarnya untuk menambah daya tahan mereka yang sudah 9 bulan dan Desember nanti masuk ke bulan ke-10. Kondisi perusahaan yang sudah memang bisa dikategorikan sudah sangat kritis ya. Ditambah lagi nanti awal tahun yang kita akan memasuki lagi low season di Januari sampai Maret. Jadi permasalahannya jadi rumit kalau ditanya ke kami. Jumlah hari libur Indonesia cukup banyak bila dibandingkan negara lain.
bahkan jauh di atas negara maju Korea Selatan dan Eropa yang memiliki libur 17 hari dalam setahun. Sorotan libur panjang tak bisa dihindarkan di tengah masa pandemi yang masih menancapkan kukunya di raga Ibu Pertiwi. Infeksi ini jika terus bercokol akan menjadi batu besar yang menghalangi pemulihan ekonomi tanah air. Siapkah kita terus bersanding dengan pandemi ganas ini? Tim Liputan CNBC Indonesia.